Kita akan mulai pembahasan TO Fisika ya, yang kelompok A ini. Siswa punya 2 plat ya, diminta adalah selisih tebalnya. Nah, kita lihat plat 1 nih. Nah, berapa itu skalanya? 2,2. Berimpitnya di mana? Di 8 ya. Nah, kita lihat plat 2. 2, berapa tuh? 7 ya. Nah, itu berimpitnya di mana? Di 6. Nah, ini kalau diselisihkan, 48 ya. Lihat. Nah, resultan 2 vektor berapa satuan? Nah, lihat komponen AX-nya ada berapa? Ada 2. Lihat komponen A, komponen Y ada berapa? Ada 4. B komponen X-nya ada berapa? Ada 4 ya. Ini juga 4. Ini resultan X 6, resultan Y 8. Maka resultan totalnya Rx pangkat 2 tambah Ry pangkat 2 diakarin. Adalah 10. Saya cari resultan dari 2 vektor. Kendaraan A gerak lurus beraturan. Kita lihat tuh di grafiknya kendaraan A GLB. Kendaraan B bergerak lurus berubah beraturan. Berarti kendaraan B GLBB. Nah, dari posisi dan waktu yang sama. Berarti mereka start dari waktu dan posisi yang sama. Waktu yang diperlukan kendaraan B untuk mengejar A adalah, nah kalau berarti posisi akhirnya sama kalau mengejar. Berartinya luasnya sama. Luas VT-nya ya. Ini kalau kita bikin si A, katakanlah T, ini 80, maka jarak tempuhnya si A adalah 80 kali T. Sekarang kita lihat si B. Ya, ini dari sini ya 20 ke 80. Ini katakanlah saat T lah temu. Nah, kita lihat perbandingan aja. Di sini 20, di sini 80. Di sini T, berarti ini 4 T. Ingat, ini segitiga, maka luasnya B adalah setengah dikali T dikali 4T atau 2T pangkat 2. Posisinya pasti sama. Ya, aljabar sedikit ya. Ini T 0 ya pasti. T sama dengan 40 second. Nah, inilah jawabannya. Setelah 40 detik kemudian, A dan B akan bertemu. Celah ganda disinari dengan cahaya yang punya panjang gelombang 560 nanometer. Layar diletakkan 1 meter dari celah. Ya, celah ganda. Berarti ini layarnya 1 meter ya. Nah, ditanya jarak kita tekan berdekatan. Berarti ini anggap aja N-nya 1 lah. Jarak D ini 0,5 mm. Nah, kita lihat satuan ini adalah milimeter. Yang dimintakan satuan pilihan gandanya itu milimeter semua. Y-nya ini ditanya berapa. Alangkah baiknya kita ubah semua dalam milimeter. L ya, jarak dari sini ke sini L. Itu 1 meter. Jadi kan D sin theta sama dengan N kali lambda. D ini Y per L sama dengan N kali lambda. Y itu sama dengan N kali lambda ya kali L bagi sama D. Kalau kita hitung N-nya 1, 560 nanometer. Nanometer itu 10 pangkat min 9 meter. Kalau dijadikan milimeter, maka 560 kali 10 pangkat minus 6. L itu kan 1 meter. Kalau jadikan milimeter itu 10 pangkat 3.
Jadi kita ubah semua sama satuan milimeter. Nah, jarak ini kan 0,5 milimeter. Ini udah pasti 1120 ya. Atau 1,12 milimeter. Oke, kita lanjutkan. Intensitas bunyi, satu titik oleh loudspeaker ya bervariasi dari 1 kHz adalah 0,64 per meter kuadrat. Jadi intensitasnya pada saat frekuensi intensitas pertama ya, F1-nya adalah 1 kHz 1000 Hz. Frekuensi dikurangi menjadi, ingat hati-hati dengan kata menjadi, maka frekuensi 2 adalah 500 Hz, kan setengah kHz. Amplitudo menjadi 2 kali semula, jadi ini A, berarti ini 2A. Kita lihat baik-baik, ditanya I2-nya ya. I1 ini sebanding dengan I2 ya, sebanding dengan apa? F1 kuadrat, F2 kuadrat, amplitudo dikuadratin, amplitudo dikuadratkan. Ini 1000 per 500, jangan lupa dikuadratkan. Ini A per 2A, jangan lupa dikuadratkan. 1000 bagi 500 itu setengah. Setengah dikuadratkan 1/4. Oh sorry, balik. Bukan 1/4, tapi 4 ya. Yang 1/4 itu yang di belakang ya. Ini 4 kali 1/4. Nah, ini jadi 1 nih. Maka apa? I1 sama dengan I2, yaitu 0,6 watt per meter kuadrat. Ya, perbandingan ini. Kita lanjutkan kembali. Sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20 meter per second mendekati seorang yang sedang diam. Pengamatnya diam. Ini sumber bunyi mendekati. Nah, sumber bunyi lah anggap. Ini S-nya ya. Sumber bunyinya dia mendekati. Kalau mendekati sudah pasti ini ada yang mempermudah, yaitu kecepatan abad 400. Ini kan awalnya atasnya 0 ya, karena si pengamatnya diam. Mendekati dia berarti ya minus 20 ya. Kalikan sumbernya 380. Nah, ini langsung ya. Kelihatan. Jawabannya 400 Hz. Mikroskop memiliki jarak fokus objektif dan okuler 10 mili 5 cm. Benda diletakkan 1 mm depan lensa objektif. Titik dekat mata normal 25 cm. Perbesaran mikroskop pada mata pengamatan akomodasi maksimum. Nah, kita harus lihat rumusnya. Ini S aksen objektif bagi S objektif. Sn per FOK tambahkan dengan 1. Itu dia. Inilah akomodasi secara maksimum. Nah, kita cari dulu nih. FOB-nya berapa? 10 mili. SOB-nya 11 mili. Sebagai aksen OB artinya apa? Nah, kalau kita samakan sebutnya 110. 11 min 10 ya. 1 per 110. 110 mm. Udah, masukin perbesaran. Milimeter. Udah pasti satuannya kita coret ya. 25 cm per fokus okuler 5 tambahkan 1. 10 dikali 6. 60 kali. Itu dia. 4 pegas disusun seperti gambar dengan berat 2 Newton. K1, K2, K3. Nah, ini paralel. Maka K1, 2, 3 ini kalau kita jumlahkan 20 tambah 20 tambah 20. 60 Nm. Kita paralelkan dengan si 4. 1/60 tambah 1/30. K totalnya kita dapatkan berapa ini? 20 Newton per meter. F sama dengan K kali X. Udah, 2 ini 20 kali X.
X-nya 2/20 meter atau 0,1 meter, 10 cm. Mudah ya, ruang 8 ini. Berdasarkan hasil pengukuran voltmeter dan ampermeter seperti ini, besar nilai hambatan R adalah, nah ini jangan terkecoh dengan 1,6 ohm dan R-nya. Kita baca input masuk V ini kan 10 volt. Dikali apa? Paling maksimal di sini kan 5. Ini 2,5. Maka tegangannya nilainya adalah 5 volt ya. Kuat arusnya kita lihat. Input masuk kan 5 ampere. 5 ampere ya. Nah, paling besarnya kan per 5. Setengah, maka I-nya 2,5 ampere. P per I ya. 5 bagi 2,5 itu 2 ohm. Itu dia jawabannya. Mudah pembacaan ini. Kita lanjutkan kembali. Segitiga sama sisi, panjangnya 30 cm di udara. Ya, 2 kali 10 pangkat minus 6. Ini yang A-nya. Yang B-nya di sini juga 2 kali 10 pangkat minus 6. Oh, ditanya yang di C-nya ya. Berarti ini ada F ke sini karena ini sama semua muatannya, pasti F-nya juga nilainya sama ya. Sudutnya kita harus hati-hati dengan 60 derajat. Vektor, masih ingat? Penjumlahan F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2F kali F kali cos 60. F kuadrat tambah F kuadrat tambah F kuadrat ya. Ini artinya apa? Akar 3 dari F. F-nya kita dapat dari mana? K. Q1, Q2 bagi F pangkat 2. Oh sorry, yang C-nya 2 kali 10 pangkat minus 4 ternyata. Tunggu saya memperhatikan. Kita harus baca dengan hati-hati. Ya, ini 2 kali 10 pangkat minus 4 nih. Maka F-nya kalau kita dapatkan 9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 10 pangkat minus 6, 2 kali 10 pangkat minus 4, 30 cm berarti 0,3 kuadrat. 2 sama 2 jadi 4. Ya 40 akar 3 ya. F-nya kan 40 nih. Oke. Jelas di sini ya. Jadi kita bikin dulu gaya F-nya sini dan kemudian kita sadar sudutnya ini kan segitiga sama sisi ini 60 derajat.